Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwelanika, NIM 170590500452. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk mengikuti ujian akhir semester MK Hukum Pidana Islam. Yang pertama, soalnya, jelaskan definisi khamar, hukuman pidana minum khamar menurut hukum Islam. Sebutkan dalil dan syariatnya. Di sini, definisi khamar sudah lazim dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hukumnya, sesuai dengan syariat Islam, Aceh telah menerapkan hukuman yang berbentuk hudud bagi peminum khamar, yaitu berapa hukuman hudud 40 kali cambukan. Dalilnya, Rasulullah bersabda tentang haramnya minuman khamar. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum khamar di dunia, kemudian ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya dan tidak bertobat, maka ia tidak dapat meminumnya lagi di akhirat. Yang kedua, pertanyaannya, jelaskan definisi masyir, hukuman pidana perbuatan masyir menurut hukum Islam. Sebutkan dalil dan syariatnya. Definisi masyir dalam Islam, masyir adalah judi. Masyir dilarang oleh hukum Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara permainan yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan atau memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja yang biasa juga disebut berjudi. Hukumannya, para fuqaha tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan khamar atau minuman keras. Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang konsekuensinya atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Dalilnya, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Soal nomor 3, jelaskan pandangan hukum Islam tentang rekaman video perbuatan zina sebagai alat bukti kasaf. Jawabannya, Islam mengatur dengan sangat terperinci tentang saksi dan kasus perzinaan, mulai dari jumlah saksi dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dari saksi. Ini agar seseorang muslim tidak dengan menuduh seseorang berbuat zina atau kasaf, sebab resiko yang ditanggung orang yang menuduh berbuat zina bila tidak terbukti sangat besar. Para ulama berpendapat perzinaan harus dilakukan oleh 4 orang saksi yang melihat secara langsung dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Ini berlandaskan pada keterangan Quran surah An-Nisa ayat 15, juga surah An-Nur ayat 4 dan 13. Semuanya menjelaskan bahwa tuduhan perbuatan zina harus menghadirkan 4 orang saksi, termasuk yang menuduh. Bila tidak dapat terpenuhi risiko yang diterima penuduh adalah hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Soal nomor 4, jelaskan ketentuan hukum Islam mengenai istri yang menuduh suaminya berzina atau selingkuh. Jawabannya, dalam fikih Islam, kasus suami menuduh istrinya melakukan zina disebut dengan kasfu al-zina. Jika terjadi hal seperti itu, menurut Al-Quran, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan menyuruh suami mendatangkan saksi 4 orang. Jika ia tidak bisa mendatangkan saksi sebanyak itu, ia harus bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali yang menyatakan bahwa tuduhannya itu benar, bukan fitnah. Setelah itu, ia harus mengatakan sumpah sekali lagi, yang kelima, di mana ia harus mengatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika tuduhannya itu tidak benar atau palsu. Setelah suami mengucapkan sumpah demikian, ia terbebas dari hukuman menuduh zina.
yakni didera atau cambuk sebanyak 80 kali. Adapun istri yang dituduh berbuat zina, ia harus dijatuhkan hukuman rajam jika ia tidak menyangkal sumpah suaminya. Tetapi jika ia bersumpah 4 kali menyangkal kebenaran sumpah suaminya dan ia bersumpah yang kelima kali dengan menyatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika tuduhan suaminya itu benar, maka ia terbebas dari hukuman. Sumpah mereka disebut li'an dan perempuan tersebut dinamakan mula'anah. Akibat sumpah li'an ini, hubungan perkawinan keduanya putus selamanya. Jika istri dalam keadaan hamil, anak yang akan dilahirkan nanti hanya punya hubungan dengan ibunya dalam kehidupan masyarakat. Seringkali terjadi jika istri yang menuduh suaminya yang berbuat zina. Soal nomor 5, jelaskan definisi kasaf. Ketentuan hukum pidana Islam tentang jarimah kasaf disebutkan dalil dan syariatnya. Definisi kasaf. Kasaf ialah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Jarimah kasaf menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina, selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu mushan maupun gair. Mushan kasaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang syarih atau tegas atau secara dialah atau tidak jelas. Dalil syariat kasaf menyatakan, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka berbuat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Soal nomor 6, jelaskan perkembangan kanun jinayat di Aceh pasca disahkannya penerapan syariat Islam di Aceh sampai sekarang. Jawabannya, seperti diketahui, kanun jinayat atau peraturan daerah Perda Provinsi Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum pidana hanya mengatur 10 pidana utama, antara lain kamar, miras, maisir atau judi, khalwat pasangan bukan muhrim, iktilat atau yang dimaksud dengan bermesraan atau bercumbu, zina pelecehan seksual, pemerkosaan, katsaf, fitnah zina tanpa saksi minimal 4 orang, liwat gay, dan musahakah atau lesbian. Kanun sebagai salah satu bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru, khususnya di Aceh. Kanun ini sudah dikenal sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku Dimulek pada tahun 1257 yang berjudul Kanun Syarak atau Kerajaan Aceh. Perkembangan kanun Aceh tetap sama sejak dulu. Jika melanggar kanun jinayat, maka si tersangka akan dijatuhkan hukuman cambuk. Soal nomor 7, jelaskan kedudukan kanun jinayat Aceh dalam tataran perundang-undangan Republik Indonesia. Jawabannya, kanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, khususnya di Aceh, kanun sudah dikenalkan sejak lama. Salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku Dimulek pada tahun 1257 yang berjudul Kanun Syarak Kerajaan Aceh, alias Syah Abu Bakar, sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liawi Fang, istilah kanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukuman yang tertuang di dalam fikih dan hukuman yang tertera dalam adat. Untuk konteks sekarang,
dan khususnya di Aceh, kanun berdasarkan UU-PA-nya adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh. Nomor 8. Hukuman cambuk tidak dikenal dalam KUHP, undang-undang lainnya. Namun diterapkan di Aceh. Tidakkah hal ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi? Jelaskan pendapat Anda. Jawabannya, menurut saya, berdasarkan ketentuan fungsi kanun jinayat adalah untuk melaksanakan kebijakan nasional, namun pada kenyataannya pengaturan yang termuat di dalam kanun jinayat justru bertentangan dengan konstitusi dan jumlah undang-undang, baik secara substansi maupun dalam proses pembentukannya. Tak hanya itu, pengaturan di dalamnya justru berpotensi pada menguatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi dari tahun ke tahun, angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Nomor 9. Beberapa hukuman atas terpidana menurut hukum Islam disyariatkan untuk dipertontonkan kepada publik. Sebutkan hukuman apa saja yang dimaksud. Masih patuhkah hal tersebut diterapkan pada masa sekarang? Jelaskan. Jawabannya, kanun jinayat mengatur beberapa tindak pidana cambuk baru yang tidak diatur dalam hukum pidana nasional, seperti khamar, liwat, sampai dengan peluasan zina. Dalam kalwat, menurut saya, hukum cambuk tidak dilakukan di muka umum. Tujuannya agar tidak terbentuk persepsi negatif dan investor. Dengan demikian, penerapan cambuk mencoreng HAM di Indonesia. 10. Jelaskan definisi qisas. Bagaimana pandangan para ahli hukum Islam tentang meracuni hingga mati terpidana pembunuhan sengaja sebagaimana ia telah meracuni korban kejahatannya. Sebelumnya, qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal. Mirip dengan pepatah, utang nyawa dibalas nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Terjadinya perdebatan para ahli hukum mengenai penerapan qisas, khususnya terkait hukuman mati di negara-negara Islam, termasuk Indonesia, dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian mereka mengenai tujuan ditetapkannya maqasid syariah dari qisas tersebut. Hukuman qisas merupakan sanksi hukum terhadap kejahatan atau perilaku yang jelas bertentangan dengan norma masyarakat. Berbeda dengan perilaku pengguna riba yang masih menimbulkan perdebatan seberapa jauh dampak yang ditimbulkan standar-standar etis atau patokan moral dan psikologisnya. Jika pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 7-8 sebelumnya Allah telah menyatakan persyariatan qisas bagi orang-orang mukmin, maka pada ayat berikutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 179, dia menerangkan hikmah syariat ini dan dibangkitkannya mereka orang mukmin agar memikirkan dan merenungkan hikmah tersebut, sebagaimana terhimpun di dalam hati mereka perasaan takwa, yang merupakan perangkat dan pengaman dalam masalah pembunuhan dan qisas. Qisas bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan di jalan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Kemudian untuk dipikirkan dan direnungkan hikmat difardukannya juga untuk menghidupkan hati dan memandunya kepada ketakwaan, menjadi ikatan yang menahan jika dari melakukan kejahatan yang ini, kejahatan pembunuhan maupun kejahatan penyerangan membabi buta sebagai pembalasan. Ikatan dan tambahan itu adalah takwa, kepekaan hati dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bersedih
kalau dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus mencari ridhanya. Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin syariat dapat berdiri dengan tegak. Undang-undang tidak akan dapat berjalan. Pelaku kejahatan dan pelanggaran tak akan merasa bersedih hati dengan tindakannya itu. Dan tindakan memadai peraturan-peraturan dan segala undang-undang yang kosong dari ruh, sensitivitas, rasa takut, dan antusiasme terhadap kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusianya sendiri. 11. Jelaskan definisi amar ma'ruf nahi mungkar beserta urgensi dan efektivitasnya dalam meminimalisir perbuatan pidana dalam masyarakat. Sebelumnya, amar adalah suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya, kata ma'ruf mempunyai arti mengetahui. Bila berubah menjadi isim kata ma'ruf, maka secara harfiah berarti terkenal, yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial, namun ditarik dalam pengertian yang dipegang oleh agama Islam. Sedangkan nahi menurut bahasa adalah larangan. Menurut istilah adalah suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut usul fikih adalah lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Dari pengertian di atas, nampaknya amar ma'ruf nahi munkar merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan atau satu sama lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam Al-Quran dari berbagai aspek sesuatu dari sudut mana dari berbagai aspek ilmuwan melihatnya. Oleh karena itu boleh jadi pengertiannya cenderung ke arah pemikiran iman, fikih, dan akhlak. Nahi munkar atau mencegah kemungkaran, contohnya itu ialah mencegah teman kita yang hendak mencuri sandal ketika habis salat berjamaah. Yang kedua ada mencegah teman kita yang hendak mabuk-mabukan. Yang ketiga mencegah teman kita hendak berkelahi. Yang keempat ada mencegah teman kita yang hendak mencontoh saat ujian. Dan yang terakhir adalah mencegah sahabat kita yang mau membunuh orang lain. 12. Soal nomor 12. Jelaskan syarat-syarat implementasi amar ma'ruf nahi dan mungkar. Iman Abu Laits berkata, seseorang yang akan menjalankan amar atau ma'ruf dan nahi munkar harus memenuhi 5 syarat berikut, yaitu 1. Berilmu, sebab orang yang bodoh tidak mengerti hakikat ma'ruf dan munkar. 2. Ikhlas karena Allah Ta'ala dan niat untuk menegakkan agama Allah. Yang ketiga, kasih sayang kepada yang dinasihati dengan lunak dan ramah tamah, tidak menggunakan kekerasan, sebab Allah telah berpesan kepada kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berlaku lemah lembut ketika menghadapi Fir'aun. Yang keempat, sabar dan tenang, sebab Allah berfirman, ma'mur bil ma'rufi manha anil munkar wasbir ala ma ashabaka, yang artinya anjurkan kebaikan dan cegahlah yang munkar dan sabarlah terhadap segala penderitaanmu. Yang kelima, ada harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dicemooh orang atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak termasuk pada ayat yang berbunyi atamunaran nasa bil biri wata sauna anfusakum. Artinya, apakah kamu menganjurkan kebaikan kepada orang lain sedangkan kamu melupakan diri sendiri? 13. Jelaskan media atau cara yang dapat digunakan dalam implementasi amar ma'ruf nahi munkar beserta contoh-contohnya.
Melihat pada realitas saat ini, manusia terkadang lupa diri dan tidak ingat tujuan hidup, serta hendak kemana setelah ia mati. Akibatnya, ia berbuat semena-mena tanpa kendali. Tidak dapat membedakan mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Sesungguhnya, keadaan seperti ini dapat dihindari atau dikurangi bila ada segolongan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak peduli terhadap perbuatan saudaranya sesama muslim, bahkan mengajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang syarak, atau merasa senang jika melihat saudaranya terjerumus dalam perbuatan tercela yang dilarang Islam dan dipandang buruk, bahkan merintangi mereka yang akan berbuat kebaikan. Mereka itu tergolong sebagai orang yang munafik, seperti disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan baru dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 67. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban agama yang paling agung setelah beriman kepada Allah, sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cara mengimplementasikan dalam berkehidupan sosial pada zaman sekarang ini sangat mudah dikarenakan jaringan internet. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memposting seruan berbuat amal ma'ruf nahi munkar, berbuat kajian online yang diposting ke sosial media. Bagi yang belum bisa mengamankan amal ma'ruf nahi munkar, langkah pertama dalam mencoba adalah mengikuti media sosial yang dirasa tidak bermanfaat. Yang pernah berdiskusi dengan seorang ustadz di mana ia menjelaskan cara mencegah kemungkaran sangat mudah. Yang pertama adalah kehidupan masjid terlebih dahulu. Jika kita sering bertemu dalam masjid, hal ini menguatkan tali silaturahmi, maka untuk berbuat mungkar akan kecil. Kemudian para pemuda, khususnya penghafal Al-Quran, mendatangi tempat maksiat, misal di jembatan atau warung-warung yang disinyalir tempat maksiat, saling menghafal Al-Quran, di mana hal ini akan mengubah suasana tempat tersebut. Selanjutnya, nomor 14. Jelaskan perbedaan antara hukum hudud, qisas dan taksir. Qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan pepatah utang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Sedangkan hudud adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pramodern Islam, dan penggunaan ini di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi. Yang terakhir ada takzir, adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. 15. Jelaskan ketentuan hukum Islam mengenai orang yang murtad. Sebutkan dalil syariatnya
Bagaimana pendapat Anda mengenai dalil yang memerintahkan membunuh orang murtad? Tidakkah itu melanggar HAM? Dalam Islam, hukuman bagi pelaku murtad adalah hukuman mati, dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan di neraka. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil syariat riddah atau murtad, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi apapun kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Surat An-Nisa ayat 137. Adapun dalil dari Ibnu Absar radhiyallahu anhu wasallam bersabda, barang siapa berganti agama, bunuhlah ia. Menurut saya, maksud kata di atas pada dalil tersebut adalah halal darahnya, karena sesungguhnya agama Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, yang sebenarnya Islam juga melarang pembunuhan. Apalagi di Indonesia, demokrasi tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya, dan melakukan pembunuhan itu telah melanggar HAM. Nomor 16. Jelaskan definisi zina. Ketentuan hukum Islam mengenai perbuatan zina. Sebutkan dalil syariatnya. Apakah pacaran termasuk perbuatan zina sehingga pelakunya dapat diputuskan menjalankan hukuman cambuk? Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Berzina merupakan perbuatan buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri dan tapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak ada keuntungan yang didapat dari berzina, bahkan untuk si pelaku zina hanya akan membuatnya merasa tidak tenang dan kesulitan. Ada 3 macam zina, yaitu alaman, zina mushan, dan zina gairu mushan. Zina alaman merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, zina musham adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami dan istri. Artinya seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut Zina gairu mushan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran namun melakukan perbuatan zina. Menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinaan, karena pada umumnya perzinaan bermula dari situasi berduaan. Demikianlah dasar hukum dilarangnya pacaran. Jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Purwodarminto, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dan kerelaan kedua belah pihak mereka, maka pacaran belum tentu dapat dipidana kecuali mereka melakukan perbuatan mesum. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon jika ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.